بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas di Jendegas rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang singkat ini, Al-Fakir Khatib ingin mewasiatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap pekan kita selalu dikomando oleh Khatib untuk senantiasa takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan takwa mengantarkan hidup kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Syekh Jainuddin Al-Mulbari dalam kitabnya mengatakan taqwal ilahi madar kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarri wa khabailah. Taqwal ilahi dengan takwa pada Allah itu merupakan madar kulli sa'adah, sumber dari setiap kebaikan dan kebahagiaan. Wattiba'u ahwa ra'su syarri wa khabailah. Sedangkan menuruti hawa nafsu itu merupakan pokok dari setiap kejelekan dan tipu daya setan. Maka mudah-mudahan dengan selalunya kita dikomando khutbah Jumat dengan takwa, ini mengantarkan pada kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Bahkan hadirin, Imam Ali Karramah Wajhah mengatakan bahwa ada 4 kriteria takwa. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-khawfu ilal jalil, yaitu takut pada Allah. Orang yang takwa dirinya dimanapun kapan berada, dia selalu takwa, selalu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ali, orang takwa adalah al-amalu bit-tanjil, yaitu selalu beramal dengan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya, dia selalu mengamalkannya, dan setiap amalnya dia dasari dengan pedoman pada Al-Quran. Yang ketiga, al-qana'ah bil qalil. Orang takwa adalah orang yang selalu qana'ah, merasa cukup dengan pemberian yang ada walaupun sedikit. Dan yang keempat, orang takwa adalah al-istidad ila yaumir rahil, yaitu orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk hari kebangkitan nanti. Inilah orang takwa. Maka kata Nabi jelas dikatakan bahwa orang yang cerdas adalah al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk beramal nanti di akhirat dan selalu introspeksi akan diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, melalui khutbah singkat ini Khatib ingin menyampaikan tentang tema etos kerja muslim, bahwa kedudukan kerja dalam Al-Quran itu merupakan ibadah. Maka kerja dengan sendirinya adalah ibadah, dan ibadah hanya dapat dirasakan dengan kerja dengan segala manifestasinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam
surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, i'malu, bekerjalah kalian. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya pada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya adalah wajib, maka status hukum bekerja juga pada dasarnya adalah wajib. Dan kewajiban ini pada dasarnya bersifat individual atau fardu ain yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain, dan hal ini berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban amal yang juga bersifat individual, di mana individual yang kelak akan mempertanggungjawabkannya. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk itu di dalam kita bekerja harus dilakukan dengan ikhlas hanya pada Allah agar kerja kita berbuah ibadah. Dalam hadis lain dikatakan bahwa mengenai ibadah, hadis qudsi dari Al-Ma'qil Yasir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum ta'ala ibna adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ginan wamla yadayka rizqan wabna adam la taba'ad anni famla qalbaka qafran wa amla yadayka syuglan. Dari hadis ini dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, ya ibna adam tafarraq li ibadati, wahai manusia, tafarraq li ibadati, fokuslah dalam ibadah kepadaku. Maka kalau kalian fokus ibadah hanya kepadaku, amla qalbaka ginan wa amla yadaika rizqan, aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Tapi sebaliknya, wabna adam la taba'at anni, janganlah kau jauhi aku. Maka famla qalbaka fakran wamla yadaika syukran, aku penuhi hatimu dengan kebahagiaan dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Maka hadirin, dari hadis qudsi ini dapat kita simpulkan, ketika kita kerja yang pastinya adalah mengandung ibadah, maka harus fokus pada kerja untuk lillah, hanya untuk Allah. Dan kalau ibadah kita fokus hanya untuk Allah, janji Allah dalam hadis qudsi ini, amla qalbaka ginan wa amla yadaika rizqan, aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Karena sejatinya kekayaan adalah kekayaan hati. Dan untuk itu maka sebaliknya juga, la taba'at anni, jangan jauhi aku. Jangan kau sia-siakan waktumu untuk tidak bekerja hanya untuk beribadah padaku. Maka janjiku, famla qalbaka fakran wamla yadaika syukran, aku penuhi hatimu dengan kefakiran, kegundahan, kegelisahan, dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk terus-terusin dunia, hubbud dunia, terlalu terobsesi akan cinta dunia, sehingga hari demi hari selalu sibuk dengan dunia dan meninggalkan kewajiban yang utama, yakni ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama adalah anjuran untuk fokus, untuk khusyuk, tafarruq dalam setiap ibadah, baik salatnya, bekerjanya, atau yang lainnya. Dan kalau sudah begitu, kecukupan dan kekayaan batin akan didapat seorang
ketika kita mampu untuk fokus dalam ibadah kepada Allah. Ketika kita fokus hanya ibadah untuk Allah, maka hati kita akan kaya, hati kita akan tenang, hati kita tidak gelisah, hati kita akan bahagia, dan rezeki pun selalu kita akan dapatkan dengan mudah. Dan dalam hadis qudsi ini Allah juga berjanji akan melapangkan rezeki duniawi jika seorang itu selalu tabarruk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tabarruk, fokus ibadah pada Allah, tiada lain adalah wujud kedekatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin sebaliknya, la taba'ad anni, jangan kau jauhi aku. Maka kalau jauhi aku, tidak fokus ibadah kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, amla qalbaka faqfan amla yadaika syughlan. Aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk terus ngurusin duniawi sehingga lupa akan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tetap fokus kerja kita hanya untuk Allah semata. Karena Nabi mengatakan, "An-nasu kulluhum halqa illa al-'alimun, wal 'alimuna kulluhum halqa illa al-'amilun, wal 'amiluna kulluhum halqa illa al-mukhlisun." Bahwa manusia itu akan celaka semuanya kecuali orang yang punya ilmu. Tapi orang yang punya ilmu, al-'alimuna kulluhum illa al-'amilun, itu juga akan celaka kecuali orang yang mengamalkan akan ilmunya. Tapi ingat, orang yang mengamalkan ilmunya itu juga dipandang celaka kecuali orang yang al-'amiluna halqa illa al-mukhlisun, orang yang mengamalkan ilmunya dengan rasa ikhlas murni hanya untuk Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk itu, mari isi hari demi hari kita, aktivitas kerja kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan merasa kerja ini hanyalah sebagai manifestasi ibadah kita kepada Allah, maka insya Allah janji Allah, amla qalbaka ghinan wamla yadaika rizqan. Allah penuhi hati kita dengan kekayaan, dengan hati yang tenang, hati yang bahagia, dan penuhi rezeki tangan kita dengan rezeki yang dimudahkan. Insya Allah, kalau seandainya hari demi hari kita lalui dengan ibadah kerja kita dengan niat yang ikhlas hanya pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita senantiasa harus istiqomah dalam menjaga ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah juga kita benar-benar merasa malu pada Allah. Hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa ada malaikat yang diutus Allah untuk mencatat semua amal kita. Maka malaikat itu senantiasa mendengar dan melihat apapun yang kita lakukan, meski sangat rahasia dan tersembunyi di saat kita bekerja. Maka janganlah sekali-kali berbuat untuk maksiat dengan anggapan tiada yang tahu sama sekali, karena malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengawasi, selalu tahu dan terus mencatat segala perbuatan aktivitas kerja kita. Maka untuk itu, mari kita renungi, tetap fokus kerja kita hanya untuk Allah. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini bisa mencapai iman kita, menginspirasi iman kita, tetap terjaga kerja kita hanya untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا